Selamat datang kembali di Cara Berniat Trader. Di video kali ini saya akan Malisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor finance lagi Big Bang dan beberapa saham lainnya. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh ARTO, kedelapan BTPS, kesembilan NISP, ke-10 BNGA, dan terakhir BRIS. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup dengan 5.250 terkoreksi 0,47%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell. Kalau dibuka resminya BBNI hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke tekniknya, BBNI masih aman. Besok ada profit taking nggak? Kemungkinan ada tapi kecil ya. Tetap pandangan saya akan mantul di atas 5.100 tuh kecil kemungkinan jebol. Palingan nutup gap, besok nutup gap dan bisa rebound lagi. Tapi kembali lagi ya, ini baru analisa saya dan ya namanya analisa tuh bisa salah. Jadi kembali lagi masing-masing ya bagaimana strateginya saat ini. Kalau saya lihat untuk BBNI masih oke. Ya, tetap kalau tadi sekalian saya analisa lagi ISG ya. Ini kembali lagi ke ISG menyambung yang tadi video pertama. Ya, biasanya ini baru saya ngeh tadi ya. Biasanya kan ISG itu kenaikannya di Agustus di 2-4%. Nah, sekarang baru naik 2%. Jadi ada peluang besar mungkin 1 minggu ke depan masih atau ya di minggu terakhir itu naik lagi ya. Jadi 7.500 itu ada potensi lewat. Tapi disclaimer ya, ini baru analisa. Jadi seperti itu aja untuk BBNI 5.100 harusnya dijaga dan kemungkinan besar. Gambarannya yang terbaru swing low dikit rebound lagi. Targetnya kalau jalan 5.450 sampai 5.000 itu sangat mungkin kalau 2 minggu ke depan naik 5%. Itu bisa terjadi. Ya, karena Bapak Ibu perhatikan ini juga dia sudah membentuk swing low. Mestinya sampai 5.400 5.500 untuk BBNI. Lanjut ada BMRI yang ditutup di harga 7.025 terkoreksi 0,7%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, BMRI ini diakumulasi asing terus ya. Kalau dibuka resminya BMRI ada distribusi. Kalau dilihat yang buka resminya BMRI itu ada akumulasi. Berarti ada potensi masih digas ke atas apalagi dibeli sama asing. Cuman kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang, resikonya ya harus siap dibawa turun. Kalau misalnya belum saatnya tiba-tiba turun dulu, ya itu bisa. Ya karena ini di level psikologisnya di resisten yang bisa dibilang resisten kuat. Hari ini dia nutup gap. Jadi besok gimana? Belum tahu. Kalau melihat tadi ada akumulasi dari asing, broker summary-nya juga bagus. Ya harusnya sih lanjut, bisa lanjut rebound, tapi naik-naik terbatas lah. Kalau Bapak Ibu berharap dia naik 5%, 6% dalam satu hari ya susah. Kalau naik 1%, maksimal 2% sangat mungkin. Tapi disclaimer ya. Atau kalau menurut saya pandangannya, tunggu dia koreksi juga Bapak Ibu bisa cicil. Atau cicil sekarang nanti kalau koreksi tambah. Targetkan aja misalnya sampai bulan Oktober, November sebelum akhir tahun. Ya bisa aja seperti itu. Untuk BMRI saat ini itu aja ya. Kalau sekarang harganya skip, kalau yang punya tetap hot di atas 6.800. Kalau dijebol itu ya kalau mau pertimbangkan TP dulu, yang punya bawah boleh TP ya. Disclaimer untuk BMRI. Lanjut ada BBRI yang ditutup menguat 0,2% ke harga 4.830. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka resminya BBRI ada distribusi. Nggak masalah ya. Langsung saja ke tekniknya, BBRI masih bagus, dia sudah mematahkan trend downtrendnya. Dan saat ini BBRI kemana? Tetap condong 5.000 ya. Besok ada koreksi tipis. MACD-nya sudah golden cross, sudah arah atas, lebih sinyal condong ke atas. Kalau menurut saya sebelum dia breakout bisa jadi sideways dulu 1-2 hari, 3 hari sideways, terus nanti di rebound. Tapi kalau besok market mendukung bisa rebound BBRI ya. Mudah-mudahan minggu depan 5.000 arah. Kalau ke 5.000 dia harus naik 2% lebih.
Kalau di grup Broadnet Trader tuh udah beli dari 4.600 sampai 4.550. Jadi sekarang itu udah potensi profit 4%-an ya. Lumayan lah ya. Sekelas BBRI 4% itu besar. Jangan Bapak Ibu berharap lebih, apalagi cuman beli 1 minggu 4% dikasih, ya udah. Ya, lebih besar dari deposito. Tapi ya resikonya juga ada, ya. Seperti itu. Untuk BBRI masih oke. Targetnya minggu depan mudahan 5.000. Disclaimer. Lanjut. Ada BBCA yang ditutup di 10.225 menguat 0,24%. Kalau dilihat data transaksi asing itu masih net buy. Seminggu ini asing net buy berapa miliar tuh? Hampir 450-an miliar. Kalau dilihat dari broker semuanya akumulasi juga. Langsung saya ketikanya, wah, seperti yang kemarin saya lihat juga. Seperti analisa saya sebelumnya, ya spare-nya terlalu pendek kalau Bapak Ibu pengen beli BBCA sekarang. Untuk swing juga nggak ideal, ya. Kalau nyicil bolehlah 10% dari total yang mau dibelikan BBCA. Beli dulu 10%-nya ya boleh. Nanti dia turun misalnya 2% tambah, turun lagi 2% tambah gitu. Ya. Jadi saat ini BBCA masih belum. Tapi kalau besok market mendukung nih bisa kembali rebound lagi ya. Akan uji all time high-nya. Ada potensi nggak all time high? Peluang besar bisa all time high lagi nih di Agustus ini ya. Tapi untuk naik tinggi ya agak susah. Jadi kalaupun dia naik 2%, 3% tuh sangat ideal lah. Itu ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Kalau saya daripada BBCA mending Big Bang BUMN tuh. BBNI, BBRI, BMRI. Yang ada potensi volatilitasnya lebih tinggi dari BBCA. Tapi kalau Bapak Ibu sukanya BBCA, persentase profitnya nggak terlalu tinggi, mencari mungkin 2%, 2,5%, ya silakan. Tapi kembali lagi ke masing-masing keputusan beli dan jual untuk BBCA. Lanjut, ada BBTN yang ditutup di harga 1.300, terkoreksi 0,38%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya BBTN di distribusi. Langsung saja ketikanya BBTN masih berpeluang rebound. Kita lihat besok aja. Ini di area resisten 1.300. Kalau hijau besok menarik untuk minggu depan. Kita lihat ya, besok hijau menarik untuk minggu depan. Yang penting dia berada di atas 1.300 tuh aman. Jadi kalau mau bagus besok hijau dikit aja 1%. Yang penting di atas 1.300 aman. Minggu depan arahnya tetap berpeluang 1.350, 1.400. Coba lihat time frame weekly-nya dulu. Nah, weekly-nya bagus. Jadi kalau besok dia rebound sedikit, itu bagus. Tutupan candle-nya bagus. Di 1.300 saat ini pun bagus sebenarnya. Tapi alangkah bagusnya lagi kalau besok ada naik mungkin 0,5%, 1%, apalagi lebih, makin bagus. Harusnya minggu depan 1.400 tuh bisa. Bukannya ke 1.350 aja. Ya, catatannya besok rebound. Kalau melihat support yang sekarang jadi support resisten yang harus dijaga. Itu aja. Lanjut. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.580 menguat 0,38%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya BDMN di distribusi. Langsung saja ketikanya BDMN naik pelan-pelan yang seperti ini nih ya. Yang kita beli. Takut dibawa koreksi, nggak dibeli. Naik terus. Ya itu kalau saya biasanya saya skip yang kayak seperti ini nih. Kenapa? Harganya nanggung. Jadi belum dulu. Ya. Untuk BDMN. Wait and see aja lah. Sabar. Kalau ada koreksi ya baru entry. Di 2.500. Taruhin aja sekalian. 2.500 sampai 2.550. Nah itu kalau ada koreksi ke situ. Swing low-nya itu menarik sebenarnya. Jadi kalau 1-2 hari koreksi. Itu menarik ya. Untuk BDMN. Itu aja. Untuk BDMN lanjut. Ada Arto yang ditutup di harga 2.800 menguat 0,35%. Kalau dilihat data transaksi asing net. Kalau dibongkar semuanya Arto diakumulasi. Langsung saja ketikanya Arto naik-naik tipis. Kondisi sekarang. Ya ini harga pucuk nih antara. Ya bisa ada profit taking. Cuman kita lihatlah besok. Harga sekarang ideal nggak beli? Kurang ideal. Ya terlalu tinggi. Karena dia sudah naik dari 2.300, bahkan dari 2.000 dia naik sampai 2.800, 40% dia naik. Ya,
dalam 2 bulan. Tuh, jadi kalau ditanya nangkep sekarang jangan. Kecuali Bapak Ibu tahu flow, cara momentum melihat bid over, nah bisa aja trading cepat ya. Kalau Bapak Ibu tertarik belajar trading scalping, itu bisa di kelas Scalping Borneo Trader. Link tree di bio Instagram bisa dilihat, pilih yang kelas scalping. Mungkin nanti di Oktober atau November baru saya buka lagi. Kalau Bapak Ibu tertarik bisa join sekarang ya, saya bantu Bapak Ibu mencari profit ya dan melihat live Zoom rekaman di bulan Agustus ini. Jadi selama 2 bulan 3 bulan tuh belajar, jadi nanti live Zoom kedepannya tinggal evaluasi mana salahnya, di mana yang Bapak Ibu selalu jadi kendala. Nah itu langsung ya, dan saya ada grup 2 arah juga yang akan membimbing Bapak Ibu ya, melihatkan bagaimana kondisi bid over, chart untuk melihat saham-saham yang kiri naik atau turun. Kalau tertarik link tree ada di bio Instagram. Ya, itu aja. Untuk Arto saat ini lebih ke wait and see. Lanjut, ada PTPS yang ditutup di harga 1185 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya BTPS di distribusi. Langsung saja ketiknya BTPS pelan-pelan naik, ada potensi tembus 1200. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak sih? Harga nanggung atau lihat besok lah. Kalau berani buy on breakout. Cuman lihat volume juga. Kalau volumenya bagus ya nekat aja buy on breakout. Kalau disertai volume. Tapi disclaimer ya, namanya buy on breakout dengan kondisi ISG harga atas ini sangat beresiko. Ya tetap semua strategi itu ada plus minusnya lah. Menyesuaikan, yang penting Bapak Ibu punya sistem trading, punya plannya seperti apa. Apakah mau di stop loss kalau gagal, atau mau di hold dan average down, atau di hold saja nggak pakai average down, kan tergantung masing-masing. Itu untuk BTPS saat ini kalau saya lebih ke wait and see. Lanjut, ada NISP yang ditutup di harga 1295, terkoreksi 0,38%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya NISP ada distribusi. Langsung saja ke teknik. NISP di atas 1280 masih Bapak Ibu boleh beli. Kumpulin aja. Kalau menurut saya nggak pola dead cat bond. Kecil kemungkinan jebol 1280. Kalaupun harus cut loss itu nggak lebih dari 3%. Kalau targetnya mana? Tembus 1350. Itu ya kita lihat. Untuk NISP. Itu aja. Untuk NISP kalau mau beli ya sekarang atau nawar sampai 1280. Turun dari itu ya pertimbangkan stop loss kalau berminat, atau pakai average down boleh nggak? Boleh, silakan, karena support kuatnya itu ada di 1200. Tergantung masing-masing. Seperti itu. Untuk NISP ya kalau memang mau bagus ya besok harus rebound. Kalau bisa tembus 1300 tutupan besok Jumat menarik. Coba lihat time frame weekly-nya. Biar melihat bisa bagaimana analisis. Ya iya harus rebound. Kalau bisa naik tinggi 2% 3% lah. Kalau mau bagus ya makin bagus dia. Ya, langsung saja ke saham selanjutnya ada BNGA yang ditutup di harga 1800, terkoreksi 1,09%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya BNGA di distribusi. Langsung saja ke tekniknya BNGA sideways ya. Kalau seperti ini tunggu di bawah 1770 1760. Area itu aja nawar. Ya, kemungkinan besar BNGA masih sideways. Jadi kalau misalnya besok market koreksi dan ada profit taking, BNGA bisa turun dulu, uji support 1770 sampai 1750. Tapi kemungkinan besar itu dijaga dan kecil kemungkinan pola dead cat bond. Tetap kemungkinan setelah dia uji support mantul lagi. Tapi tetap ada resiko ya. Pokoknya hati-hati kalau dia bergerak di bawah atau jebol 1750 untuk BNGA. Lanjut saham terakhir ada BRIS yang ditutup di harga 2660 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ketikanya BRIS masih bagus. Cuman harga sekarang tuh ya sideways seperti ini nih. Kalau pandangan saya ada peluang besar masih ke atas. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan MACD-nya masih bagus, masih mengarah ke atas, golden cross, bar chart retracement juga meningkat, dan juga ya volumenya juga bagus, time frame weekly-nya juga bagus. Memang volume nggak terlalu kuat,
Tapi kalaupun misalnya ada koreksi, minggu depan itu nggak lebih dari 2550. Itu jagaannya. Jadi kalaupun misalnya ada satu candle merah, misalnya minggu depan, akhir bulan, minggu terakhir tetap hijau lagi. Ada candle hijau. Targetnya masih sama 2800. Mudah-mudahan sampai di bulan Agustus ini 2 minggu ke depan. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Botnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Botnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Botnet Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.